Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aina Nur Azizah sebagai moderator podcast BEM on Mic pada hari ini. Dengan bintang tamu kita yaitu Kak Bintana Alin Hilwah yang merupakan penulis sekaligus founder of BRLS Indonesia. Halo Kak Bintana. Halo Kak, salam kenal semuanya. Saya Alin. Baik, pertama gimana nih kabarnya Kak Bintana? Alhamdulillah di tengah pandemi ini masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Nah, dengan tema podcast kita hari ini yaitu semangat tanpa batas untuk menciptakan generasi cerdas dan kreatif. Apa nih aktivitas yang sekarang Kak Bintana lakuin? Oke, terkait aktivitas, saya mengajar di salah satu SMP dan juga Madrasah Aliyah yang ada di Bondowoso. Selain itu juga sedang menempuh pasca sarjana di UINHAS Jember, sama satu lagi seperti yang Di Aina sampaikan, saya memiliki kesibukan di BRLS Indonesia. Saya bersama teman-teman di desa mengumpulkan untuk menumbuhkan literasi baca tulis adik-adik dari kecil hingga dewasa, begitu Di Aina. Baik, untuk Kak Bintana, apa sih motivasi kakak hingga sekarang berhasil mendirikan rumah literasi dan penelitian itu, Kak? Oke, berbicara motivasi, saya memang sejak masih di bangku kuliah S1 memang ingin mengamalkan sedikit yang saya punya untuk lingkungan terdekat saya. Saya beranggapan bahwa ketika di kampus saya memiliki lahan, saya memiliki tempat untuk berproses, untuk eksplor apa yang saya bisa, maka saat kembali ke rumah saya juga harus bisa melakukan itu. Sehingga dari berbagai pertimbangan dan juga karena di daerah rumah saya itu daya bacanya masih rendah, saya buatlah sebuah rumah literasi dan penelitian. Dan ini rumah literasi dan penelitian satu-satunya yang ada di Bondowoso, Jawa Timur, begitu Kak Aina. Ya, alhamdulillah sekali ya Kak. Terus mengenai tema podcast kita hari ini kan semangat tanpa batas. Nah, gimana sih Kak cara menumbuhkan semangat yang konsisten itu? Mengingat kondisi kita sekarang ini kan sedang berada di tengah-tengah pandemi, Kak. Itu gimana? Oke. Sebenarnya saya sedikit membuat materi ya untuk sore hari ini. Jadi yang pertama, kita harus ketahui dulu, kita harus semangat untuk menjadi generasi yang cerdas dan kreatif. Kita maknai cerdas itu apa gitu ya. Cerdas itu kan kita memiliki kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah dan menemukan masalah yang kemudian dipecahkan begitu. Sehingga kita dapat memecahkan masalah dan juga apalagi di tengah pandemi gini, masalah-masalah apa sih yang perlu dipecahkan oleh kita sebagai akademisi yang saat ini sedang duduk di bangku perkuliahan gitu. Nah, dengan itu kita juga harus kreatif ini. Kita harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan sebuah produk atau gagasan baru yang mana apabila kita sudah menghasilkan itu, kita bisa mencapai tingkat kreativitas yang tinggi begitu Kak Aina. Terus apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi generasi cerdas dan kreatif? Yang pertama, kita harus kenali diri sendiri, jadilah versi terbaik menurut diri kita, dan juga kita finding passion, di mana saat kita sudah menemukan apa passion kita akan nyaman dalam menentukan arah gerak kita ke depan. Begitu Kak Aina.
Oke, baik Kak Bintan. Lalu mungkin ada tips gitu dari Kak Bintana supaya berbicara semangat. Gimana Kak? Iya, supaya semangat yang ada pada diri kita itu bisa konsisten gitu Kak. Oke, berbicara tips, maka saya menyarankan ada satu hal, yaitu tekuni satu hal. Setelah tadi kita mencari tahu siapa sih kita, setelah kita finding passion kita apa, kita menekuni satu hal saja. Nah, dengan kita menekuni satu hal, kita akan bisa menggenggam dunia. Dalam artian, saya contohkan, kita tidak akan bisa fokus kepada banyak hal, seperti saya akan fokus di menulis, saya akan fokus di penelitian, saya akan fokus di semua hal, itu tidak akan mungkin. Tapi kalau saya akan fokus di penulis contohnya, maka kita akan belajar banyak tentang menulis. Seperti Kak Aina mungkin akan fokus di public speaking, bagaimana sih Kak Aina akan menjadi public speakingnya semakin hari biar semakin baik. Itu kita memfokuskan satu hal dengan mengoptimalkan segala cara yang terbaik. Saya juga mengutip nih dari Anim Moro bahwa bila seseorang tidak bisa menyentuh dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menyentuh orang lain. Maksudnya di sini bagaimana gitu? Kita itu tidak akan mungkin bisa memberikan inspirasi, bisa menginspirasi orang lain sebelum kita mengenal diri sendiri. Gitu. Itu kenapa saya itu sangat menekankan bahwa temukan diri sendiri, kenali diri Anda gitu. Tapi dalam artian kita tetap menjadi manusia makhluk sosial gitu ya. Tetap harus jadikan Tuhan sebagai pegangan, libatkan orang tua di setiap perjalanan dan perjuangan, serta jadikan orang lain sebagai media belajar kita. Jadi kita harus banyak belajar juga terhadap orang lain, begitu Kak Aini. Baik Kak. Nah, mengenai support system sendiri nih, zaman sekarang kan mungkin kebanyakan menjadikan target dan deadline sebagai support sistemnya. Nah, selain kedua hal tersebut, siapa sih yang bisa menjadi support system kita dalam mengonsistenkan semangat? Oke. Berbicara support system, maka itu kembali kepada pribadi masing-masing, akan tetapi yang kerap terjadi support system terbaik ya, bukan ya, yang selalu ada itu adalah orang tua ya. Kita harus bisa lebih mencintai, menyayangi orang tua, bagaimana orang tua itu berjuang demi kita. Jadi kita bagaimana harus memberikan sebuah senyuman, bukan hanya tangisan kepada orang tua kita. Itu support system yang pertama bagi saya. Selain itu juga mungkin dari teman-teman, ada yang support sistemnya dari pacar, itu boleh asalkan kita tetap dalam ranah positif begitu ya. Dan juga yang lain ada sih teman-teman, kita sesama teman-teman dan juga sahabat, atau kalau sesama perempuan mungkin saya dengan Kak Aina bisa juga saling mensupport untuk menjadi perempuan yang hebat, yang tangguh gitu. Karena kita sebagai perempuan sebenarnya itu yang hari ini kita ketahui bahwa kan setiap perempuan itu kadang egonya sama-sama tinggi ya, sulit untuk dikalahkan. Aku harus bisa. Padahal sejatinya kita perempuan juga harus. Apabila berpegangan tangan, maka itu akan menghasilkan sebuah gagasan yang luar biasa. Baik. Lalu di dalam hidup kita pasti pernah merasakan yang namanya down. Nah, di saat seperti itu, apa sih yang bisa membuat Kak Bintana bangkit, atau mungkin motivasi apa yang bisa membuat Kak Bintana bangkit? Kalau
down itu setiap orang pasti akan mengalami. Kita harus struggle dengan diri sendiri, kita akui pada diri kita bahwa kita bisa. Sebenarnya kita itu memiliki kemampuan yang luar biasa dibanding dengan orang-orang di sekitar kita, karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Saat benar-benar down, kita apresiasi diri sendiri, kita kenali apa yang membuat down. Kalau memang itu dari lingkungan kita perbaiki. Semisal kadang kita down itu, kita mendengar omongan miring dari orang lain, kita filter apakah benar itu kita. Kalau tidak, ya udah kita buang aja gitu. Tapi kalau itu benar, bagaimana kita introspeksi diri untuk menjadi lebih baik. Maka itu kaitannya tadi, kenapa saya katakan orang lain sebagai media belajar. Nah, motivasi saya apabila down, saya selalu mengatakan bahwa oke, aku banyak, setiap orang itu pasti akan mengalami tangis dan tawa, dan kalau kemarin aku sudah tertawa, maka hari ini aku tidak akan selalu menangis, aku tidak akan selalu tertawa begitu. Jadi ya kita harus lebih banyak bersyukur, lebih banyak introspeksi diri, dan mencari role model dalam hidup. Siapa sih role model kita yang bisa kita jadikan acuan untuk menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Baik. Lalu mengenai pertanyaan selanjutnya, di tengah-tengah pandemi ini mungkin banyak dari generasi muda yang terlampau lama bermalas-malasan. Nah, bagaimana Kak cara menumbuhkan rasa semangat pada diri mereka akibat terlalu lamanya mereka bermalas-malasan? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya juga. Ketika masa pandemi, jujur saya pribadi juga mengalami merubah siklus tidur, merubah siklus, semuanya kita berubah ya, karena yang awalnya kita pagi banget harus udah stay di kantor atau dimanapun, kita akan berubah jadi work from home gitu. Nah, untuk adik-adik justru yang hari ini karena masih pandemi masih belum berlalu, yang berpikiran seperti itu silahkan mindsetnya bisa dirubah ya. Sebenarnya pandemi ini memang banyak negatifnya yang kita rasakan. Dengan kita tahulah korban-korban dokter-dokter terbaik kita sudah terkena COVID gitu. Tapi sebenarnya dengan adanya pandemi ini ada satu hal yang bisa membuat kita itu bangkit. Yaitu apa? Contoh kegiatan pada sore hari ini merupakan dampak dari pandemi. Andai pandemi tidak ada, ini argumen saya ya, bisa benar bisa enggak, silakan nanti adik-adik kita diskusi. Andai di tengah pandemi seperti ini, itu banyak yang bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kita, dan sebenarnya kita semakin instan sih untuk mengikuti perkembangan teknologi ini. Jadi kalau buat generasi muda yang malas, cara menentukannya bagaimana? Yang pertama memang harus kita rubah mindset kita, dan sebentar lagi kita juga berharap bahwa pandemi ini segera berakhir, kita akan berada di era new normal, semuanya harus baru. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama mental kita yang awalnya kita merasa ya udahlah kegiatan gini-gini aja, kita akan kembali kepada masa yang sebelum pandemi. Mental kita harus siap. Yang kedua, selain mental, fisik kita juga harus lebih siap ya. Itu deh Kak Aina. Ya, baik Kak Bintana. Lalu mengenai sesuatu yang bisa membuat diri kita yakin akan tercapainya impian kita itu apa sih Kak? Yang membuat kita yakin apa yang kita bisa, begitu ya Kak Ina? Iya, yang membuat kita yakin akan impian kita itu bisa terwujud.
Itu apa? Yang membuat kita yakin, yang pertama saat kita memiliki sebuah ide itu kita tampung ya, ide-ide brilian itu kita tampung, dan setelah kita memiliki ide, kita sudah bermimpi, maka kita harus berdoa ya. Setelah kita berdoa, kita harus action, lakukan. Buat pikiran kita, jadikan bahwa aku sudah berdoa, aku sudah menuangkan ide, maka ini bisa terjadi kepada aku apabila, ini perlu ya digarisbawahi, apabila aku itu benar sungguh-sungguh dalam menjalani ini, dalam mencari sebuah penyelesaian usaha, dan doaku apabila sudah optimal maka aku akan bisa. Dan satu hal lagi, setiap kita diberikan nikmat oleh Allah, maka kita itu tidak boleh sombong. Kita harus menyadari bahwa kita itu masih banyak orang yang lebih dari kita, sehingga kita tidak akan puas dengan apa yang kita capai hari ini. Kita akan terus belajar untuk mencapai kepuasan-kepuasan lainnya. Begitu. Baik. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menghadapi rasa ketidakpercayaan diri pada diri kita sendiri, padahal kita mampu dalam hal atau bidang tersebut? Ini memang sering terjadi, dan saya juga mengalami di masa-masa semester awal kuliah. Kita tidak percaya pada diri sendiri, kita selalu down saat melihat orang lain tampil, saat melihat orang lain lebih dari kita. Sejatinya kita juga memiliki kemampuan-kemampuan itu gitu ya. Apa sih? Yang pertama memang rasa percaya diri itu tumbuh, rasa percaya diri itu ada saat kita tidak siap dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, apabila ini kan pertanyaannya berbeda. Rasa percaya dirinya nggak bisa memiliki rasa percaya diri, padahal kita bisa begitu ya. Kita hanya butuh berani. Maka yang bisa kita lakukan adalah mencoba dan mencoba, sering belajar, berproses. Biasanya itu kalau kita sebagai akademisi yang ada di kuliahan gitu, kita mengikuti organisasi-organisasi. Saat kita mengikuti organisasi, di sana kita ditempa, bagaimana mengikuti perforuman, bagaimana kita mengikuti sebuah forum besar, forum kecil, begitu. Nah, di sana kita belajar, kita diberikan sebuah kepercayaan, dan memang harus dipaksa. Saya juga boleh ya bertanya sama Kak Aina. Kak Aina juga merasakan gitu nggak sih? Dapat banyak ilmu dari organisasi, khususnya di BEM ini. Ya, banyak sekali, Kak. Iya, begitu. Jadi memang harus dipaksa, karena terbiasa itu memang berawal dari dipaksa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Usaha apa nih yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, khususnya untuk mengasah kekreatifan kita, Kak? Usaha apa yang dapat kita lakukan? Di tengah pandemi banyak event-event untuk mengikuti yang sesuai dengan kemampuan kita, semisal kemampuan public speaking, banyak lomba vlog. Terus yang kedua, bila ingin menulis, banyak lomba-lomba LKTI. Dan juga hari ini memang tema tentang pandemi COVID-19 itu trending ya, dan itu memang merupakan salah satu hal yang bisa kita tulis, dan itu juga merupakan usaha kecil yang bisa dilakukan agar kita itu bisa meningkatkan kreativitas kita, begitu kan. Intinya kegiatan atau usaha apa, saat kita sudah menemukan passion kita, disitulah kita akan bisa menemukan kreativitas yang sesuai diinginkan, begitu Kak. Baik, terima kasih Kak Birhana. Dan ngomong-ngomong soal percaya diri tadi, bisa kita tempa
di bangku kuliah seperti mengikuti organisasi-organisasi. Dan pengalaman saya sendiri khususnya saya gabung di Badan Eksekutif Mahasiswa ini, banyak sekali memang yang saya dapatkan, terutama dalam bidang public speaking ini. Saya masih belajar, Kak. Saya juga masih belajar dan alhamdulillah diberikan kesempatan ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin apa sih yang perlu dimiliki oleh generasi muda supaya berhasil menjadi generasi yang cerdas dan kreatif itu, Kak? Ini tercover dari yang kita bahas tadi, apa yang harus dimiliki, maka kita harus memiliki kemauan dan juga kemampuan. Kemauan yang tinggi dari diri sendiri, bukan dari orang lain, dan juga kemampuan untuk terus belajar sehingga kita bisa menghadapi tantangan zaman. Karena kan kita semakin ke depan, semakin banyak nih yang harus kita pelajari. Yang dulu kita hanya belajar tentang di SD kita hanya belajar tentang calistung, tapi SD hari ini bukan cuma calistung, tapi semua muatan-muatan lokal sudah ada di tematik. Jadi kita harus terus belajar dan tidak pernah puas dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kita juga harus mengikuti tantangan zaman, kita juga harus mengikuti kecanggihan teknologi agar kita tidak tertinggal. Pertanyaan selanjutnya, mungkin apa sih yang perlu dimiliki oleh generasi muda supaya berhasil menjadi generasi yang cerdas dan kreatif itu, Kak? Ini tercover dari yang kita bahas tadi, apa yang harus dimiliki, maka kita harus memiliki kemauan dan juga kemampuan. Kemauan yang tinggi dari diri sendiri, bukan dari orang lain, dan juga kemampuan untuk terus belajar sehingga kita bisa menghadapi tantangan zaman. Karena kan kita semakin ke depan, semakin banyak nih yang harus kita pelajari. Yang dulu kita hanya belajar tentang di SD kita hanya belajar tentang calistung, tapi SD hari ini bukan cuma calistung, tapi semua muatan-muatan lokal sudah ada di tematik. Jadi kita harus terus belajar dan tidak pernah puas dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kita juga harus mengikuti tantangan zaman, kita juga harus mengikuti kecanggihan teknologi agar kita tidak tertinggal. Ini pertanyaan dari teman-teman yang sudah masukkan di question box Instagram ya, Kak? Iya Kak. Baik, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin Kak Bintana bisa memberikan closing statement atau motivasi untuk para pendengar tiap podcast kita. Oke, terima kasih. Closing statement dari saya. Ternyata yang membuat belum bisa menerima diri sendiri adalah penilaian orang lain terhadap kemampuan yang dimiliki. Saat memicu diri dengan menyamakan langkah sama seperti orang lain, baru percaya bahwa Anda bisa seperti mereka. Pembedanya adalah Anda dengan orang lain adalah takdir Tuhan yang kita hanya bisa menjalani. Pada intinya, tetap semangat menjalani kehidupan karena yang Anda jalani hari ini bukan sebuah kebetulan, melainkan sebuah perjalanan yang terbaik untuk proses Anda dalam menjalani kehidupan. Salam sukses untuk seluruh mahasiswa Politeknik ATK Yogyakarta. Semoga kita bisa bertemu di suasana yang berbeda dengan kabar kesuksesan Anda. Selamat sore. Baik, terima kasih Kak Bintana. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan.
Amin. Ya, terima kasih juga kesempatannya untuk sharing pada sore hari ini. Terima kasih, Kak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pendengar setiap podcast BEM on Mic. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf dari saya apabila ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.